Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi di video kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang 3 tunas yang perlu kita ketahui dalam melakukan sortasi dalam pemeliharaan bahan, sahabat tani ya. Karena hal ini penting banget sahabat tani untuk hasil produksi panen kopi yang lebih maksimal, sahabat tani ya. Nah, jadi 3 hal itu sahabat tani. Yang pertama itu tunas ranting, yang kedua tunas raja, yang ketiga tunas cacing, sahabat tani ya. Nah, baiklah sahabat tani, langsung saja sahabat tani ya. Kita akan bahas yang mana yang namanya tunas ranting. Nah, kenapa kita harus mengetahui 3 perbedaan ini? Tujuannya agar kita nantinya tidak salah dalam memilih bahan, sahabat tani ya. Dalam melakukan setelah melakukan penyetekan itu nggak salah pilih bahan gitu. Contoh ini sahabat tani nih, ini bahan yang sudah besar, sudah dapat hasil panennya tuh, udah buahnya sudah kelihatan nih semrawut gini. Ini bahannya itu nggak jelas mana yang ranting mana yang raja. Jadi tujuannya itu kalau misalkan kita nyetek dari awal, ini stekan baru sekitar umur 1 tahun sahabat tani ya. Ini baru tahun kemarin bulan 4 nih, makanya ikut buah dikit. Nah, di sini kita mau kasih paham sama sahabat tani semua, berbagi pengalaman ya, sharing biar hasil produksi panen kopi kita itu lebih maksimal. Ini khusus untuk kopi Kelon Tugu Sari, sahabat tani ya. Nah, langsung saja sahabat tani. Yang mana yang namanya dahan ranting atau tunas ranting. Nih tunas ranting sahabat tani. Ini yang tumbuh, ini tunas ranting. Nih, karakternya itu lurus, tuh tidak bercabang, lurus, tuh tidak ada siripnya. Nah, bang, biasanya kan ada siripnya. Nih, contoh tunas ranting yang ada siripnya nih, yang besar ini sahabat tani. Tunas ranting ini ada siripnya, tapi ini bukan sirip sahabat tani, tapi ini adalah tunas ranting juga, atau nanti di sini nih tunas cacing dia jatuhnya. Ini tunas cacing nih, dia punya sirip juga nih, cuman siripnya cuman satu. Kalau tunas raja atau yang tunas yang unggul ini siripnya seperti ini, 2, dan biasanya ukurannya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 jalan 6 itu juga. Nah, itu tunas ranting sahabat tani ya. Kemudian tunas raja. Nah, ini tunas raja tadi sahabat tani ya. Ini salah satu contoh tunas raja. Ini kemudian ini nih, kalau yang ini tadi walaupun punya sirip cuma 1, tunas ranting tadi ya. Kalau tunas raja itu kiri kanan dia tumbuh ruasnya. Kalau klon-klon lain mungkin ada tunasnya itu yang dari awal itu udah keluar tunas rajanya itu keluar sirip gitu ya. Tapi untuk tunas kopi Kelon Tugu Sari itu agak sulit sahabat ini, sulit, entresnya yang sulit ya. Nih, itu buat tunas rajanya. Nah, umumnya tunas raja kalau kita menggunakan bahan dipakai itu ya, kita potong terus kita stekkan ke tunas air, itu akan tumbuh tunas raja juga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tumbuh tunas ranting sama tumbuh tunas yang lain, tunas cacing gitu ya. Kalau awal-awal sih tunas ranting sama tunas raja biasanya. Kalau tunas cacing itu sahabat tani nih, ini kita udah jelasin tadi juga ya, sambil kita menjelaskan yang namanya tunas ranting. Ini tunas cacing nih, tunas cacing mana ya, itu tunas cacing itu nih ini tunas cacing. Dia karakternya kecil, kurus, ini kecil kan. Nah, kalau tunas ranting itu masih lumayan besar dia nih, agak tebel sahabat tani. Ini tunas cacing nih. Nah, sekarang kita dari ketiga tunas itu mana yang harus kita prioritaskan. Nah, jadi sahabat tani, kalau untuk hasil yang produknya
lebih banyak itu ya, produktivitas batang kopinya lebih banyak, itu kita kalau bisa tunas raja. Nah, jadi kita akan contohkan nih sahabat tani ya. Kita udah siapin gunting nih. Siapin gunting nih. Jadi untuk tunas ranting itu dibuang untuk yang kecil-kecil seperti ini ya. Karena kalau bisa itu kita pakai tunas raja semua. Kalau bisa. Nah, kita ambil satu musim ini tunas ranting yang ini. Nah, tunas cacing juga dibuang sahabat tani ya. Karena tunas cacing itu hanya akan mengganggu saja. Ini tunas cacing juga nih. Nah, kemudian ini sahabat tani ya, kita buang juga. Ini tunas cacing kita buang. Ini kita buang juga. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat tani ya. Jadi sudah kelihatan pola dari stekan baru kita yang kita stek di tahun yang lalu. Itu tunas rajanya 1, 2, 3. Tuh ada 3 tunas raja. Ini tunas ranting nih sahabat tani. Nih, karena dia tumbuh ini tunas ranting ini sahabat tani ya. Ini ilmu penting juga. Kalau kita nanti dari seperti ini kita sudah memelihara bahan seperti ini, maka yang tumbuh nanti di dahan yang ini itu akan sulit untuk tumbuh tunas raja. Nih, tumbuh. Nih, lihat nih, apa yang tumbuh? Tunas ranting. Punya sirip tapi kanan, habis itu pindah kiri. Nanti seterusnya gitu sahabat tani. Nah, kalau kita nanti pelihara tunas raja ini, insya Allah yang tumbuh di sininya nanti juga tunas raja. Oke, semoga bermanfaat dan semoga membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.